gitu. Ya, Minimal. insya Allah. Jadi sekarang kalau orang datang ke konangan nggak pakai jilbab malu sendiri. Itu kemasyarakatan. Apakah ada kekurangan? Ya mungkin nanti saya nggak tahu perkembangan seperti apa yang dirasakan Masyarakat oleh lebih ibu-ibu. tahu. Nanti jangan lupa aspirasinya sampaikan ya sekarang nih. Perasaannya seperti apa kondisi masyarakat nih. Nah kemudian dari sisi kenegaraan. Ya, kenegaraan. Dari sisi kenegaraan ternyata menurut pengalaman kami di Kota Depok ini banyak sekali yang harus kita tata. Karena Depok salah satunya adalah wilayah yang multi etnis. Mirip dengan Indonesia kecil. Jadi lintas budaya, lintas agama, lintas suku itulah dan lain Depok. sebagainya. Iya. Makanya kami dalam sehari-hari itu sibuk sekali dengan tuntutan-tuntutan perbedaan kebutuhan tadi. Yang pengen mendirikan gereja, yang kepengen mendirikan pura, yang kepengen mendirikan tempat beribadah lainnya ya. Untuk Konghucu itu. Jadi semua difasilitasi sebenarnya. Sementara ukurannya harus adil itu ya. Betul. Nah, makanya tadi tuh Dan jangan bikin lupa, adil dalam berbagai macam perspektif itu. biar lebih adil Ustadz. Yang namanya media untuk penelpon juga kita kasih tahu dulu nomornya. Biar nggak ini Ustadz, nggak dimonopoli oleh kita berdua. Baik saudara kita rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, silakan Anda bisa berpartisipasi juga dalam dialog ini di line telepon 5743476 atau 02157434478. Dan saya atau kami tidak bosan menghimbau pertanyaan atau masukan tetap sesuai dengan konteks pembicaraan kita kali ini. Jadi begitu Ustadz ya, kalau dalam tataran Depok ya berarti Indonesia kecil saja. Lintas, semua lintas ada di situ. Dan harus adil. Nah, gimana supaya mengkonsep supaya adil ini, Tat? Ya, kalau berbicara Ya, sayang sekali. Kita harus adil memang. Harus adil. Harus terima telepon dulu berarti kan? Ya, berarti saya Coki yang terima. Oke, siap. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Coki dan wabarakatuh. Pak Ustadz Suheri. Iya, Ustadz Pak Ahmad. Ustadz Nur Mahmudi. Ya, silakan. Ustaz. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi memang sudah wabarakatuh. disebutkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Jadi mempersiapkan apa yang akan dibawa pulang untuk nanti gitu. Nanti ini berarti kan untuk akhirat. Tapi kenyataannya kita lihat sekarang Pak Nur Mahmudi mempersiapkan peninggalan untuk anak cucu diperbanyak dengan jalan apapun, alias korupsi. Itu yang kenyataannya sekarang banyak gitu. Dan itu pinter-pinter aja dia nutup-nutupi gitu. Banyak ngelak-ngelak gitu. Itu pertama. Yang kedua, kata Rasul, hari ini sama dengan kemarin rugi. Nah, rugi hari ini sama dengan kemarin. Berarti hari ini harus lebih baik daripada yang kemarin. Apalagi hari ini lebih buruk dari kemarin. Wah, dilaknat kali. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7 turunan dipersiapkan Betul. Dan hartanya. ini memang sesuai dengan namanya ya, Amar. Jadi agak gitu Kalimat dah perintah. merinding kita dengernya. Iya. Baik, mungkin yang di studio silakan Ibu. Bunda atau Bapak yang mau tanya? Jangan lupa ya, tadi boleh fenomena di masyarakat. Silakan sebutkan Silakan, Bu. namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi Afifah wabarakatuh. dari Pusat Majlis Taklim Kota Depok. Ya. Begini Bapak, tadi Bapak bicara ku anfusikum wa ahlikum naro. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu. Terutama anak-anak kita, mungkin saya menyikapi sebagai pendidik dan kita sebagai daiyah, terutama ini daiyah di kota-kota Depok ini. Itu banyak sekali sekarang kita temukan warnet-warnet sehingga anak-anak bisa dengan mudah untuk mengakses semuanya gitu. Bisa Facebookan, bahkan anak-anak SD sekarang bisa Facebookan dan lain sebagainya. Kalau dari sisi positifnya mungkin seperti saya ngajar di SMP Negeri 1 Depok itu tugas pakai email, Pak. Alhamdulillah itu. Bukan makan di warung jadi dapat gratisan ya, karena teman di internet. Padahal ibu-ibunya Facebook juga. Enggak, Baik, Bu. Ya, jadi Silakan, Bu pertanyaan Guru. apa, Bu? ya, pertanyaannya Bapak, bagaimana mempersiapkan masa depan anak generasi kita dalam menghadapi kemajuan teknologi yang potensial serta dampaknya yang bisa merusak anak bangsa kita. Iya, Terima kasih luar biasa Pak. pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kelihatannya menyikapi wabarakatuh. teknologi ya. Iya. Satu orang lagi berarti, Pak? Ada satu orang lagi? Silakan. Teknologi disikapi dengan baik gitu. Dan silakan Bunda berdiri mungkin biar
Nah, Depok ngeliat semua tuh berarti. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda dari Pancoran, Mas. Mungkin saya ingin sedikit bertanya kepada Pak Nur Mahmudi selaku dalam hal ini wali kota Depok selaku pemimpin. Ini terkait berita bahwa negara kita nih Pak terkait IPM Pak. IPM itu mungkin indeks pembangunan masyarakat manusia, indeks pembangunan manusia yang salah satu indikator keberhasilan pembangunan mungkin, bahwa negara kita itu pada tahun 2011 itu peringkatnya merosot Pak. Dari ranking 108 ke 124. Itu dari 187 yang dievaluasi sedunia gitu. Ya. Jika bicara tadi mungkin Bapak itu kita harus introspeksi mungkin bagaimana pandangan Bapak terhadap menyongsong masa depan ini gitu, menatap hari esok ini dengan kemerosotan ini Pak, dengan kemerosotan IPM ini. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan IPM ini dari sudut pandang Bapak sebagai seorang pemimpin. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat tanya. Iya, lebih kontekstual, tapi ternyata tatarannya tataran yang luar biasa ya. Dan ini menarik karena teknologi dan SDM berkenaan. Ini luar biasa nih Pak Wali, silakan. Dan Pak Amar menyoroti SDM kepemimpinan yang ada justru menyiapkan 7 turunan. Menyiapkan 7 turunnya dengan cara ya. Saya turun ke 13, miskin juga akhirnya. Yang menghalalkan segala cara. Ini ada fenomena seperti ini. Miskin juga akhirnya. Silakan. Iya Pak Ustaz, dari Pak Amar dulu nih masalah mewariskan dengan untuk 7 turunan tapi dengan cara merusak akhirnya hari ini ya. Setuju nggak sih Pak? Pak Amar dan seluruh pemirsa serta para pendengar yang semuanya perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyah, aw waladin sholihin yad'ulah, aw ilmin yuntafa'u bih." Jadi ternyata bekal-bekal yang terbaik bagi siapapun. Ini kalau kepengen mau berumah tangga, mau sendirian hidupnya dan lain sebagainya, nggak perlu bercita-cita yang lain-lain. Cita-citanya bagaimana bisa meninggalkan 3 hal, beres sudah. Mudah-mudahan dari 3 hal tersebut husnul khotimah tentunya. Amin. Jangan sampai ninggal sini, ternyata juga su'ul khotimah, itu juga nggak benar. Jadi ternyata Pak Amar, yang perlu kita pegang semuanya adalah bagaimana kita memahami betul-betul Islam itu mengajarkan kita untuk selamat dunia dan akhirat. Nah, penyelamatan ini ternyata mempersiapkan anak itu adalah dengan ilmu yang benar, yaitu menjadi anak yang soleh. Tapi tidak cukup ternyata soleh saja, soleh dan mengerti, nyurteni kalau dalam bahasa ininya, ngerti tentang kondisi orang tuanya. Yang hidup pun didoakan, apalagi yang sudah meninggal dianjurkan untuk didoakan juga. Jadi anak yang soleh dan mau mendoakan, bukan harta yang ditinggalkan. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Jadi kita harus memperbanyak ilmu-ilmu yang kita miliki yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Makanya ada semangat untuk mengajarkan pada orang. Maka bu guru atau majelis taklim ustadzah ini adalah orang-orang yang insya Allah di mata Allah Subhanahu Wa Taala adalah baik. Amin. Ibu jangan seperti guru silat ya, ilmunya dibagi separoh ya. Takut nanti muridnya nyaingin di belakang hari gitu Ustaz ya. Ilmunya kasih semua ya. Karena gini Bu, karena gini semua bahwa hadis Rasulullah SAW yang berbunyi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka mimma tala'at alaihi syams. Jadi barang siapa yang mengajarkan ilmu yang membuat orang lain berubah menjadi mendapat hidayah, maka orang yang mendapat hidayah meskipun hanya 1 orang saja, nilainya ma tola'at alaihi syams, lebih jauh, lebih bagus daripada ma tola'at alaihi syams. Apa saja yang bisa dijangkau oleh sinar matahari. Berarti ibu-ibu ustadzah ini yang punya majelis taklim dengan anggota 30 orang, yang dulunya belum bisa membaca Quran akhirnya bisa membaca Al-Quran, yang dulunya belum rajin sholat bisa menjadi rajin sholat, insya Allah 30
tata surya yang dimiliki. Ibu lebih kaya itu sudah, meskipun di rumah cukup secangkir kopi.